Di tengah malam, di sebuah kos-kosan sempit di Jakarta, ada seorang mahasiswa bernama Dika yang sedang kelaparan. Dia membuka lemari dapur dan menemukan satu bungkus mie instan. Dengan semangat, dia mulai memasak. Tapi, begitu air mendidih dan dia memasukkan mie ke dalam panci, sesuatu yang aneh terjadi. Awalnya, Dika pikir dia cuma halu karena kurang tidur. Tapi tiba-tiba, mie itu melompat keluar dari panci dan berlari ke sudut dapur. Dia mengucek matanya. Tapi jelas sekali, mie itu berjalan dengan dua kaki mie-nya yang lentur. "Bang, jangan dimakan. Aku masih muda." Suara kecil terdengar dari mie itu. Dika hampir pingsan. Tapi sebagai mahasiswa yang sudah sering menghadapi kejadian aneh, seperti dosen yang tiba-tiba ngasih kuis mendadak, Dika mencoba untuk tetap tenang. "Lo apaan?" tanya Dika, masih shock tuh. "Aku mie instan yang sudah sadar diri. Aku nggak mau dimakan," jawab mie itu sambil berdiri dengan gagahnya. Dika mulai berpikir keras. Kalau mie instan bisa hidup dan berbicara, berarti selama ini... Tapi sebelum Dika bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba puluhan mie keluar. Masing-masing punya wajah kecil dan tangan dari helai mie. Mereka berbaris di meja, membawa sendok dan garpu seperti pasukan perang. "Kami datang untuk menuntut keadilan. Hentikan pembantaian mie instan," teriak pemimpin mereka. Mie paling besar yang berbentuk setengah matang. Dika panik. Dia melihat ke panci, lalu ke mie yang hidup ada di depannya. Akhirnya, dengan berat hati, dia memutuskan untuk memasak nasi goreng saja. Begitu Dika menyingkirkan panci mie dan mulai memanaskan minyak, para mie itu bersorak. Mereka menari kegirangan di meja, berpelukan dan ada yang sampai menangis haru. Dika berpikir semuanya sudah kembali normal, sampai dia membuka rice cooker untuk mengambil nasi. Tiba-tiba, nasi di dalamnya bergoyang sendiri. "Woi, jangan goreng gua!" Suara kecil terdengar dari dalam rice cooker. Dika hampir melempar tutup rice cooker, saking kagetnya. Nasinya hidup. Butiran-butiran nasi mulai bergerak, membentuk wajah kecil dan tangan mungil dari gumpalan nasi. "Kami nasi sisa kemarin. Walaupun agak keras, bukan berarti kami pantas dibantai." Dika hanya melongo dan berkata, "Lah, gua harus makan apa kalau semuanya pada protes?" Dika membuka kulkas dan mengambil satu batang sawi. Seketika, sawi itu mengangkat kedua daunnya seperti tangan dan berteriak, "Jangan sentuh gua, manusia jahat!" Dika terdiam, perutnya berbunyi kencang. Dia melihat mie yang hidup, nasi yang menggigil, dan sayur yang tampak ingin kabur. Dengan wajah pasrah, dia berjalan ke meja, menggerak-gerakkan rahangnya, lalu berkata, "Ya udah, gua puasa aja hari ini." Seluruh bahan makanan di dapur bersorak kegirangan. Tapi beberapa detik kemudian, suara lain muncul dari sudut dapur. "Bro, lo kira udara nggak punya perasaan?" Dika menatap kosong ke arah jendela. Udara pun mulai membentuk wajah dan menatapnya dengan kecewa.